Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Rita Samela, SPDI MA, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Perkenalkan fasilitator hebat saya, Ibu Nilwati MPD, dan praktik pengajar saya yang luar biasa, Ibu Ramawati MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang mana pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan atau diseminasi tentang modul 1.4 budaya positif di SD 65 Pekanbaru. Pada kesempatan ini juga saya akan memaparkan tindak lanjut nantinya dari pengimbasan yang telah saya lakukan. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata, yang mana aksi nyata ini saya beri judul yaitu memperbaiki identitas gagal siswa menuju identitas sukses menggunakan penerapan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Latar belakang, SD 65 Pekanbaru terletak di daerah rawan tindak kriminal dan penyebaran narkoba. Hal ini menyebabkan sebagian murid tidak berperilaku positif, cenderung melanggar peraturan sekolah dan mudah terpancing emosi. Berdasarkan fenomena di atas, sebagai guru, saya memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki perilaku negatif siswa atau identitas gagal menuju perilaku positif, yaitu pada penguatan karakter, yaitu identitas sukses. Untuk menggeser identitas siswa tersebut, kita perlu menggunakan metode yang tepat dan menggunakan pendekatan yang tepat dan perlu kerjasama yang baik antara guru dengan guru, antara guru dengan orang, dan tentunya antara guru dengan murid. Sekolah sebagai salah satu wadah bagi siswa dalam menguatkan identitas diri, maka sekolah juga memiliki peran penting dalam hal menggeser identitas siswa tersebut. Sekolah harus memiliki program-program jitu yang mampu menunjang aktivitas usaha pergeseran identitas. Untuk itu, pada kegiatan aksi nyata ini, saya sebagai guru dan rekan-rekan guru lainnya membuat keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi saat menghadapi siswa yang sedang mengalami identitas gagal. Adapun tujuan aksi nyata atau tindakan aksi nyata ini saya lakukan yaitu menggunakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang mengalami identitas gagal adalah untuk membantu siswa dalam mencari solusi terhadap kesalahan yang dilakukan dengan cara dialog tanpa harus menghukum dan tanpa melakukan penebusan kesalahan. Sehingga siswa secara sadar akan kesalahannya dan siswa tentunya mampu mengambil pembelajaran dari kesalahan yang dilakukannya. Dan inilah yang merupakan budaya positif yang harus dilakukan oleh seorang guru, harus merubah cara kerja guru selama ini yang mana lebih mengedepankan pemberian hukuman dalam hal mendisiplinkan budaya positif kepada siswa kita. Selanjutnya, dengan keyakinan kelas dan segitiga restitusi, siswa tentunya lebih bisa menghargai diri sendiri dan siswa mandiri dalam mencari solusi terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Karena siswa termotivasi secara intrinsik atau internal untuk melakukan perubahan disiplin positif. Setelah melalui proses dialog antara guru dan siswa tentunya. Adapun tolak ukur, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 membuat keyakinan kelas melalui proses diskusi antara guru kelas dengan murid dan saya sendiri dengan beberapa kelas. Dan warga kelas berkomitmen melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dirancang dan ditetapkan bersama. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata yang saya lakukan yang kedua adalah guru-guru SD 65 Pekanbaru berkomitmen untuk menerapkan segitiga restitusi pada saat menghadapi murid yang melakukan pelanggaran sekolah. Nah, untuk mewujudkan
tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan, yaitu saya memerlukan dukungan. Yang pertama adalah tentunya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah untuk persetujuan kepala sekolah untuk membuat keyakinan kelas setiap kelasnya. Dan alhamdulillah hal ini telah saya lakukan dan rekan-rekan saya yang lain sudah membuat keyakinan kelas setiap kelasnya. Yang kedua, komitmen seluruh guru-guru SD 65 Pekanbaru untuk merancang dan membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid dan berkomitmen menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi murid yang melakukan kesalahan. Dan ini pun sudah terlihat seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwasanya setiap guru kelas sudah merancang dan menetapkan keyakinan kelas dan sudah membuat poster keyakinan kelas setiap kelasnya. Dan dukungan yang lain yang saya butuhkan adalah tentunya komitmen murid-murid saya di SD 65 Pekanbaru dalam melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh keikhlasan dan kesadaran. Tindakan yang akan saya lakukan yang pertama adalah melakukan pengimbasan modul 1.4 budaya positif kepada kepala sekolah, pengawas sekolah, dan rekan-rekan guru SD 65 Pekanbaru. Dan alhamdulillah ini sudah saya lakukan dan setelah ini saya akan menyampaikan video hasil pengimbasan budaya positif yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan melakukan tindak lanjut pengimbasan modul 1.4 budaya positif dengan membuat keyakinan kelas bagi seluruh kelas. Nah, supaya pengimbasan yang telah saya lakukan ini menghasilkan sebuah hasil yang maksimal untuk mendisiplinkan siswa budaya positif dalam hal keyakinan kelas, saya sudah bekerja sama dengan guru-guru kelas membuat keyakinan kelas dengan berdialog, berdiskusi dengan warga kelas, tentunya anak-anak murid saya. Selanjutnya, saya dan seluruh guru kelas beserta murid merancang dan membuat keyakinan kelas. Dan yang saya lakukan selanjutnya adalah mensosialisasikan keyakinan kelas kepada komite sekolah dan paguyuban kelas yang mana kami sudah mengirim poster keyakinan kelas yang sudah dirancang dan ditetapkan ke grup WA komite sekolah. Nah, ini merupakan hasil dari tindak lanjut diseminasi atau pengimbasan budaya positif dengan merancang dan menetapkan keyakinan kelas secara kolaboratif dengan murid. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas 1. Anak-anak sangat antusias dan gembira. Dan ini adalah proses merancang dan menetapkan keyakinan kelas 2. Dan ini proses membuat atau menetapkan keyakinan kelas 3. Dan ini adalah proses guru kelas 4 dalam merancang dan menetapkan keyakinan kelas dengan para murid. Dan alhamdulillah dari penyampaian Pak Hendro, anak-anak sangat gembira dan menyambut baik atas keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Dan ini adalah proses keyakinan kelas 5. Di sini Ibu Murni membantu, membimbing, dan menuntun siswa dalam menetapkan atau merancang keyakinan kelas 5. Dan ini adalah hasil poster keyakinan kelas 6 karena pada kelas 6 ini saya memvideokan proses merancang dan menetapkan keyakinan kelas yang saya lakukan dengan siswa kelas 6 dan nanti akan saya sampaikan juga pada video selanjutnya. Nah,
Adapun video pengimbasan modul 1.4 budaya positif di 65 Pekanbaru yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya, yang mana video nanti saya ini terdiri dari pertama adalah video pengimbasan yang mana isinya tentang apresiasi dari kepala sekolah dan pengawas tentang pengimbasan yang telah saya lakukan. Yang kedua, dalam proses pengemasan ini tentunya saya memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta pengimbasan atau diseminasi. Yang ketiga, saya menyampaikan materi, yaitu materi jenis-jenis motivasi, segitiga restitusi, makna restitusi, selanjutnya 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan tentunya adalah segitiga restitusi. Selanjutnya juga pada pengimbasan itu saya juga melakukan proses interaksi dengan peserta pengimbasan dengan memberikan beberapa pertanyaan yang mana beberapa pertanyaan ini dijawab oleh semua peserta. Dan saya juga untuk menjaga semangat peserta pengimbasan di dalam penyampaian materi, saya juga memberikan ice breaking. Selanjutnya, setelah proses penyampaian materi, salah satu rekan saya yaitu Pak Taufik, guru PJOK, memberikan refleksinya terhadap materi yang telah saya sampaikan. Dan pada akhir video pengimbasan ini akan saya lampirkan juga umpan balik dari kepala sekolah, pengawas, dan rekan-rekan saya yang mana telah menyaksikan secara langsung pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif di 65 Pekanbaru. Nah, pada video ini juga saya akan melampirkan video tindak lanjut pengimbasan, yaitu merancang dan menetapkan keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya, video saya merancang dan menetapkan keyakinan kelas pada kelas 6. Ini saya lakukan sendiri. Yang terakhir juga saya akan menyampaikan video praktik segitiga restitusi agar rekan-rekan sejawat saya yang lainnya bisa menyaksikan secara nyata bagaimana pelaksanaan dari segitiga restitusi itu sendiri. Demikianlah pendahuluan video pengimbasan modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri 5 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati Bapak Pengawas Bapak Ahmad Zamri, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta juga tenaga pendidik SD 65 Pekanbaru yang sudah disampaikan. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini dalam rangka pengimbasan modul 1.4 budaya positif di SD Negeri 65 Pekanbaru, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pekanbaru hari ini insya Allah akan dilaksanakan oleh CGP kita, yaitu Ibu Lita Samelang SPDI Kempa. Mudah-mudahan kita berdoa dengan ridha Allah kegiatan ini berjalan dengan lancar. Amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak pengawas yang kami hormati serta majelis guru, kegiatan ini alhamdulillah Gurita Taja memang salah satu daripada perjalanan proses di mana dalam rangka untuk menuju guru penggerak angkatan 7, ya. Mudah-mudahan pelaksanaan pengimbasan ini dapat terlaksana dengan baik dan dapat diimbaskan langsung nanti ke anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, Ibu, sekarang
Ibu Samela. Ya, alhamdulillah mengikuti CGP calon guru penggerak. Alhamdulillah saya apresiasi. Selamat pada Ibu Rita. Semoga Ibu Rita ya ke depan mulai sekarang mengembangkan, mengimplementasikan materi daripada teman-teman kita, pada siswa kita untuk kemajuan Islam negeri baru khususnya. Dan harapan saya lagi pada Ibu Rita ya, Ibu Rita yang jelas ya, Ibu sudah ada kesempatan ini, coba kembangkan terus, mudah-mudahan jadi guru penggerak dia. Ya, kita doakan bersama. Yang lain-lain nyusul, Rita-Rita yang lain. Nah, ya, saya tengok ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum memulai acara pembebasan ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat hidayah dan inayahnya lah kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Selawat dan salam juga dan tentunya kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Sulastri selaku Kepala Sekolah Negeri 5 Kota Pekanbaru yang sudah memotivasi saya membantu Rita dalam melaksanakan kegiatan CGP selama ini maupun kegiatan pengimbasan ini. Rita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad selaku pengawas. Terima kasih Pak atas waktu yang Bapak luangkan untuk saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang juga sudah meluangkan waktunya untuk acara pembahasan ini. Sebelum saya lanjut ke materi pembahasan ini, terlebih dahulu di sini saya minta maaf mungkin saya tidak menggurui kawan-kawan, saya tidak mengajari kawan-kawan, tetapi di sini saya memberikan sedikit ilmu yang saya peroleh, dan ini harus saya imbaskan karena ini pertama adalah memang prinsip CGP, setiap apa yang kita dapati memang harus kita imbaskan. Jadi untuk modul 1.4 ini adalah modul terakhir, yaitu dari modul 1.1 sampai 1.4. Jadi setiap tugas akhir setiap modul kita akan ada pengimbasan. Tetapi karena materinya itu cukup panjang, tentunya pada modul 1.4 ini memang ditekankan yang harus diimbaskan terlebih dahulu. Nanti baru kegiatan selanjutnya nanti mengenai tentang visi sekolah, yang juga sudah dibahas di dalam guru penggerak. Namun di sini pada tugas aksi nyata yang harus saya laporkan tanggal 10 nanti, memang ini yang harus dulu saya kejar untuk mengimbaskannya. Baik Bapak Ibu, untuk modul budaya positif 1.4 ini berfokus kepada bagaimana kita ketika menghadapi siswa kita saat melakukan kesalahan. Jadi di sini sebelum lanjut ke materi, saya mengajukan pertanyaan pemantik untuk diri kita. Silakan kita jawab setuju atau tidak setuju sesuai dengan pengalaman yang sudah kita lakukan. Kita tidak mengatakan ini salah atau betul yang sudah kita lakukan di masa lalu, tetapi di sini coba kita menjawab apakah setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini menurut pengalaman kita Bapak Ibu. Kita jawab di dalam hati kita, apakah hukuman saat kita memberikan hukuman kepada siswa kita itu terbukti dapat mendisiplinkan anak jangka panjang.
hukumannya. Yang kedua, pertanyaan pemancingnya adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Menurut pengalaman kita. Setuju ya Pak ya, karena memang pengalaman kita seperti itu. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Setuju? Oke, baik Bapak Ibu. Kita tidak bicara benar atau salah. Lanjut Bu Rati. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pemantik tadi, yaitu terkait tentang teori motivasi perilaku manusia. Kalau kita sudah berbicara manusia, berarti banyak di situ kita sebagai pendidik juga, anak didik juga termasuk ke dalam. Yang pertama di sini motivasi itu terbagi dua, yaitu motivasi eksternal, yang mana motivasi eksternal ini Bapak Ibu dengan memberi motivasi yang goals atau tujuannya itu hanya untuk melakukan perubahan dalam segi tindakan anak jangka pendek. Jadi tidak kesadaran dari dalam diri anak yang disentuh ketika kita melakukan hukuman. Karena pada saat kita memberikan hukuman kepada anak, tentunya anak merasa tidak nyaman, bahkan dia menolak, bahkan dia memberontak. Tetapi supaya dia terbebas dari hukuman yang kita lakukan, dia merubah sikapnya. Sehingga hukuman ini juga termasuk ke dalam motivasi, tetapi motivasi eksternal. Jadi anak berubah tidak menurut kesadarannya, hanya untuk menghindari ketidaknyamanan dari hukuman nanti yang akan dia terima. Jadi ini adalah perubahan jangka pendek nanti yang akan kita dapati terhadap anak didik kita. Makanya Bapak Ibu, kalau kita amati saat kita memberi hukuman kepada anak, kadang-kadang anak itu berulang kali melakukan kesalahan itu. Mungkin dia berubah sebulan, 2 bulan. Kenapa? Karena hukuman ini adalah bentuk motivasi eksternal. Dia tidak menjangkau kesadaran perubahan positif terhadap anak didik kita. Yang kedua, begitu juga dengan penghargaan Bapak Ibu. Ya, dengan penghargaan ini juga dia motivasi, tetapi tetap dalam jangka pendek. Karena anak ketika melakukan perubahan, ada yang ingin dia gapai, yaitu penghargaan yang akan dia peroleh. Sehingga perubahan yang dia lakukan di dalam dirinya itu tidak dari dalam alam sadarnya atau kesadaran anak. Sehingga penghargaan dan hukuman ini Bapak Ibu termasuk ke dalam motivasi eksternal. Nah, sekarang yaitu namanya restitusi Bapak Ibu. Jadi kita menawarkan namanya restitusi, yaitu untuk menghargai diri sendiri, dan inilah tujuan dari disiplin positif. Setiap solusi yang kita berikan kepada anak didik kita, ketika anak didik kita membuat sebuah kesalahan, tentu kita memberikan solusi. Nah, mungkin selama ini kita sebagai guru memberikan hukuman tanpa adanya proses dialog terhadap anak didik, langsung memberikan hukuman, sehingga anak didik itu kadang-kadang dia memberontak. Nah, sehingga kesadaran anak didik itu untuk berubah tidak terjadi dalam diri anak. Nah, makanya restitusi ini perlu kita lakukan agar anak didik kita ini nanti mudah-mudahan dapat berubah dari kesadaran dalam diri dia. Dan ini tentunya Bapak Ibu, restitusi ini tidak bisa dilakukan sekali 2 kali, tentunya mungkin berulang kali tergantung tingkat kenakalan anak didik kita ya. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi? Ya, jadi restitusi itu adalah proses di mana menciptakan kondisi bagi murid agar murid itu memperbaiki kesalahannya. Artinya di sini Bapak Ibu, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, yang menjadi fokus kita adalah bukan kesalahan anak, tetapi karakter anaknya. Jadi bagaimana anak didik kita itu memberi makna pembelajaran terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi mungkin selama ini kita, contohnya ketika anak didik kita datang terlambat, tanpa kita bertanya, kita hanya fokus terhadap perilaku yang dia lakukan. Dia sudah datang terlambat.
tanpa kita mengetahui kenapa dia terlambat. Nah, disinilah terjadinya nanti ketidaknyamanan hubungan antara guru dan murid. Nah, jadi restitusi ini menawarkan bagaimana kita di dalam proses dialog itu, setiap anak melakukan kesalahan, kita carikan solusinya melalui dialog. Yang kedua adalah restitusi ini merupakan proses kolaboratif Bapak Ibu. Artinya, selama ini khususnya di SD, yang memegang kelas itu adalah guru kelas. Gitu. Kadangkala saat saya guru bidang studi masuk, saya bertemu dengan anak didik yang melakukan kesalahan, kadang-kadang saya menyelesaikannya sendiri. Gitu. Saya mungkin hanya bercerita, Bu, semalam ya buat mah Bu, begini-begini Bu. Nah, semestinya kalau restitusi ini, ketika kita menghadapi anak yang berbuat kesalahan, kita harus bekerja sama di dalam mencari solusi terhadap pelanggaran yang dilakukan anak. Nah, inilah namanya restitusi Bapak Ibu. Lanjut Bu Rati. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, dari proses dialog nanti yang kita lakukan Bapak Ibu, kita bukan untuk mengarahkan anak didik bagaimana dia menebus kesalahan. Seumpamanya ketika anak didik itu tidak membuat PR, kita memberi hukuman biasanya seperti apa Bapak Ibu? Membersihkan kelas, menambah piketnya gitu kan. Nah, sehingga di situ kesannya adalah anak itu bagaimana menebus kesalahan. Nah, restitusi ini menawarkan Bapak Ibu, kita harus berdialog dengan anak didik, ajak anak berbicara, kita cari nilai-nilai dari perilaku penyimpangan yang dia lakukan. Apa nilai kebajikan apa yang perlu diperbaikinya saat dia melakukan kesalahan. Jadi yang menjadi fokus kita adalah pembelajaran dari kesalahan itu. Kalau kita berbicara tentang disiplin, selama ini kita mengidentikannya Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain maupun anak didik kita agar dia mau berubah, mempengaruhi dia agar mau berubah. Padahal disiplin itu sendiri dari bahasa Latinnya adalah artinya itu belajar. Jadi disiplin itu Bapak Ibu juga artinya belajar. Jadi manusia itu memang tidak ada yang sempurna ya Pak ya. Makanya kita tidak terlepas dari masalah. Makanya arti dari disiplin itu sendiri maupun restitusi ini menawarkan adanya mengambil pelajaran dari setiap apa yang dilakukan oleh anak didik kita, baik perilaku baik maupun perilaku yang tidak baik atau penyimpangan atau kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Seperti yang saya sampaikan di awal ya, kalau kita mengadakan dialog ke anak didik kita, mudah-mudahan nanti antara hubungan guru dan murid tidak terjadi gesekan, karena memang kita mengutamakan dialog di dalam mencari solusi terhadap tindakan yang dilakukan oleh anak didik kita. Yang ketiga adalah tawaran atau bukan paksaan. Ketika kita melakukan proses restitusi, kita tidak boleh memaksa anak didik, tapi berikanlah beberapa pilihan terhadap anak didik kita. Sifatnya hanya tawaran. Biarkan anak didik kita itu memilih, ya, pilihan apa yang dia ingini. Yang kedua, boleh juga kita menuntun siswa atau membimbing siswa kita itu bagaimana dia juga memikirkan solusi dari diri dia sendiri. Jadi nanti di sini ada saya paparkan dari praktek segitiga restitusi yang telah saya lakukan Bapak Ibu. Dalam praktek itu memang saya melakukan skenario, tetapi skenario itu singkat-singkat. Nah, ketika dalam praktek ternyata anak didik kita mampu Bapak Ibu menemukan kesalahan dia secara mandiri, dan dia mampu juga mencari solusi terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, jadi sehingga di sini kita berharap dalam restitusi ini adalah adanya tawaran tidak memaksa anak untuk mengikuti anggaplah selama ini kita lakukan hukuman yang kita berikan kepada anak didik kita.
Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri ya, karena adanya proses dialog terhadap anak didik kita terhadap kesalahan yang dia lakukan. Tentunya dari proses dialog itu kita jadi mengetahui apa yang ada di dalam hati, pikiran kita, jadi mengetahui sebenarnya kenapa dia melakukan kesalahan itu. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu, setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Nanti akan saya singgung di materi selanjutnya. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi solusi ini harus kita bedakan dengan namanya penebusan kesalahan. Solusi tadi seperti yang sudah dijelaskan, bagaimana kita mampu memberi makna atau nilai setiap perilaku yang dilakukan oleh anak didik kita, baik perilaku itu baik ataupun perilaku itu buruk. Jadi kita beri pembelajaran di situ. Kalau anak-anak kita sudah melakukan kebajikan, kita bisa melakukan yang namanya refleksi Bapak Ibu. Jadi kita beri makna sikapnya itu, kita bahas bersama di depan teman-teman agar teman-temannya yang mungkin agak menyolok perilakunya bisa meniru dari teman-teman yang memang memiliki karakter yang bagus. Nah, sekarang saya membahas tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini kemarin sudah saya lakukan di kelas 6B. Alhamdulillah sudah menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Namun nanti kalau Ibu Tia mau membuat keyakinan sendiri tidak apa-apa ya Bu Tia, tapi nanti numpang meletakkan keyakinan kemarin yang sudah kami bahas. Jadi sini pertanyaan pemantiknya, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, jadi sekarang ini ayo kita merubah yang biasanya kita melakukan kesepakatan kelas, peraturan, tata tertib. Pada modul ini memang menyuruh kita untuk bergeser kepada keyakinan kelas yang harus kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau peraturan itu adalah yang berkaitan tentang motivasi ekstrinsik tadi, memotivasi siswa dari luar, tidak goalsnya tidak kesadaran siswa. Kenapa? Anak didik hanya dituntut untuk mematuhinya. Nah, sedangkan kalau tidak dipatuhi maka ada konsekuensinya. Nah, sedangkan keyakinan kelas Bapak Ibu ini kita rancang bersama-sama, sama juga mungkin kesepakatan kelas kita buat bersama-sama. Namun keyakinan kelas ini lebih memberikan pemaknaan makna dari aturan yang telah ditetapkan. Jadi kesepakatan kelas itu tidak kita hilangkan, namun tetap kita buat, tapi kita gandeng dengan keyakinan kelas. Berarti di setiap kelas itu setelah kita membuat kesepakatan kelas, maka kita sebaiknya juga membuat keyakinan kelas. Dan ini mungkin setelah pengimbasan ini Bu Sri mohon izin juga minta tolong ke teman-teman, karena itu juga nanti sebagai bukti pengimbasan. Kawan-kawan meluangkan waktunya masing-masing kelas itu untuk membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa memahami perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas tadi kan motivasi yang bersifat intrinsik, tujuannya atau goalsnya itu adalah memunculkan kesadaran siswa untuk melakukan sebuah aturan. Sedangkan aturan ini goalsnya adalah bagaimana siswa itu patuh atau melakukan peraturan yang sudah dilakukan. Ada tanpa berbeda yang kalimatnya yang berubah keyakinan itu. Kalau kesepakatan ini, kalau di keyakinan kata-katanya seperti ini. Ya, ada sehingga lebih. Ya, nanti ada. Ya, ada. Jadi betul Bu Sri, terima kasih Bu Sri. Jadi kalau peraturan ini dia biasanya kan lebih konkret atau jelas, tetapi dia hanya sifatnya mengatur.
Tetapi kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu bahasanya lebih abstrak atau universal, artinya dia langsung menjurus kepada nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Nah, contohnya ini, dalam berlalu lintas kita diharuskan memakaikan helm. Itu adalah peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas yang ingin dicapainya adalah mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm. Jadi alasan kita untuk memakai helm itu apa? Nah, alasan itulah namanya keyakinan kelas. Nanti lebih jelasnya ada lagi di slide. Silakan Bu Rati. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas 1 itu dia harus gambrang, apa namanya kalau misalnya jelas. Karena memang daya nalar anak kelas 1 terbatas, jadi kita harus jelas. Kalau keyakinan kelas 5 itu kita sudah bisa menggunakan bahasa universal. Nah, contohnya keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Berarti dia konkret jelas. Ya, anak didik itu harus melakukan tugasnya. Kalau keyakinan kelas berkaitan dengan kata-kata tersebut berarti bertanggung jawab. Nah, itu bahasanya universal. Bertanggung jawab itu kan banyak macamnya. Berarti hal apapun itu anak-anak harus bertanggung jawab. Mau tugasnya di sekolah, mau PR-nya, mau piketnya. Nah, itu ketika kita nanti bekerja sama dengan siswa kita dalam membuat keyakinan kelas, jelaskan ke anak didik kita bahwa nilai yang ingin dicapai dari kesepakatan kelas, ya, itu adalah nilainya bertanggung jawab, menumbuhkan tanggung jawab, selalu bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu bisa berbentuk keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas 5, kita sudah bisa Bapak Ibu dengan menggunakan bahasa yang abstrak atau universal. Contohnya adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang menjadi keyakinan kelas kita adalah kita harus komit, harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itulah perbedaan antara kesepakatan atau peraturan kelas dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Di sini bisa dipahami Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau memang diperlukan kata-katanya saat melakukan keyakinan kelas di kelas nanti, prakteknya nanti saya share di grup. Nah, di sini Bapak Ibu, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kan biasanya kesepakatan kelas boleh, peraturan boleh. Nah, mana yang menjadi keyakinan kelas yang bahasanya universal, yaitu adalah berkaitan tentang tanggung jawab. Berarti tanggung jawab inilah ibu kata kunci dari keyakinan kelas tersebut. Tapi kan harus ada kata-kata sebelumnya, ini kata kuncinya saja yang saya sampaikan. Kalau tahu, tapi selalu bertanggung jawab boleh kita buat, atau berkomitmen terhadap tugas boleh juga. Berarti berkomitmennya lah yang merupakan keyakinan kelas kita. Selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Ini bahasanya kan jelas, konkret, nyata. Nah, bahasa universalnya atau bahasa keyakinan kelasnya seperti apa? Menghormati orang lain. Selalu menghormati orang lain. Nah, bisa kita praktekkan di situ. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini kan kata tertib bisa nih, peraturan bisa, kesepakatan bisa. Tetapi keyakinan kelasnya apa? Perlu adanya komitmen, ya kan, supaya kita hadir tepat waktu. Yang kedua, menghormati. Selanjutnya, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas apa yang ingin ditonjolkan di sini, yaitu bahwasanya narkoba itu berkaitan dengan kesehatan. Berarti selalu menjaga kesehatan. Nah, kesehatan itu termasuklah apa? Selalu mandi sebelum ke sekolah. Nah, jadi dengan bahasa universal itu bisa menjangkau harapan yang ingin kita tuju, nilai apa yang ingin kita lakukan terhadap anak didik kita. Jadi tidak hanya fokus hanya satu. Kalau dilarang menggunakan narkoba, berarti tujuannya kan hanya kepada narkoba. Nah, keyakinan kelas ini ingin mencapai lebih luas. Nah, kesehatan berarti seluruhnya lah, menggosok gigi, mandi, seperti itu Bapak Ibu. Bergantian atau menunggu giliran, berarti juga berkaitan tentang sikap kesabaran atau menghormati orang lain. Yang selanjutnya, gunakan masker.
Berarti ini berkaitan tentang kesehatan dan keselamatan. Dan selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini biasanya peraturan juga yang tanda tertib. Nah, ini berkaitan tentang keselamatan atau keamanan. Mungkin videonya bisa di skip ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Kenapa di sini dalam modul budaya positif ini dibahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Karena memang pada prinsipnya adalah ketika kita berbicara tentang budaya positif, ada hal yang ingin kita lakukan, yaitu kita ingin merubah sesuatu yang selama ini kita anggap benar yang kita lakukan terhadap anak didik kita atau anak kita sendiri, tanpa kita mengetahui dasar apa yang ingin dipenuhi oleh anak didik kita, sehingga kita selalu kadang-kadang sifatnya paksaan terhadap anak didik kita. Nah, di sini kita perlu Bapak Ibu mengetahui kenapa anak didik kita itu melakukan sebuah penyimpangan atau kesalahan. Ketika anak didik kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu, pada dasarnya anak didik kita itu berada pada posisi identitas gagal, gitu ya. Nah, dengan identitas gagal tadi, maka tugas kita lah sebagai guru untuk menggeser dari identitas gagal tadi ke identitas sukses, yaitu adanya perubahan positif terhadap anak didik kita. Nah, untuk melakukan perubahan positif itu Bapak Ibu, kita harus memahami kebutuhan dasar apa ini yang ingin kita capai, termasuk kita sendiri sebagai seorang dewasa. Setiap perilaku yang kita lakukan, baik kita yang dewasa maupun anak-anak, tujuannya adalah untuk memenuhi kelima kebutuhan dasar ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan untuk hidup, dan ini merupakan bersifat fisiologis, yang mana bertahan untuk hidup ini identik dengan kesehatan, rumah, dan makanan, dan lain-lainnya. Nah, ketika kita menghadapi anak didik kita yang melanggar peraturan Bapak Ibu, kita terlebih dahulu harus proses dialog tadi seperti restitusi untuk mengetahui sesungguhnya anak didik kita ini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang mana ini. Saya pernah melihat sebuah video inspiratif Bapak Ibu. Ada seorang anak didik yang sering jarang datang, sehingga ketika dia datang 3 hari dia tidak datang, 3 hari dia datang, sehingga dia diomelkan ya di depan teman-teman yang lain. 3 hari selanjutnya tidak ada juga perubahan walaupun dia diomelkan berulang kali oleh guru. Ternyata pada suatu saat guru itu dia merasa penasaran, kenapa nih kok nasihat dia ya yang dilakukannya pada anak didik itu tidak berpengaruh apa-apa, sehingga dia menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi pada anak didik ini. Ternyata dia sering bekerja untuk membantu orang tuanya. Kalau dia tidak membantu orang tuanya kerja, orang tuanya sakit, maka dia tidak makan, maka dia tidak akan jajan. Sehingga dia berusaha untuk bekerja dulu supaya dia bisa makan, baru dia ke sekolah. Nah, di sini kita perlu adanya proses dialog. Kita berikan pemaknaan pembelajaran kepada anak didik kita tersebut. Ajak dia berbicara, jangan di depan kawan-kawannya. Itu pun memang tidak bisa kita lakukan sekali atau 2 kali. Bahkan 10 kali pun kadang-kadang tidak berubah. Makanya itulah perlu adanya proses dialog yang lebih mendalam, bagaimana anak didik itu belajar bahwasanya apa keutamaan dia mendahulukan belajar di sekolah ketimbang dia untuk mencari rezeki. Jadi proses dialog itulah nanti Bapak Ibu kita bisa menstabilkan tindakan anak didik kita. Selanjutnya adalah kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita itu sebagai upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan sayang atau rasa diterima. Mungkin kadang-kadang anak murid kita ini merasa dia tidak diperhatikan, kadang-kadang dia dikucilkan oleh teman-temannya, dan pada saat itu anak didik kita dia melakukan sebuah tindakan yang menyolok supaya dia diperhatikan. Kadang-kadang tujuannya itu adalah untuk dia diperhatikan agar dia dapat diterima atau dapat diberikan perhatian lebih dari guru atau dari teman-teman yang ingin dia lakukan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kita Bapak Ibu
Kadang-kadang anak itu kan dia memiliki bakat bagus, tapi karena kelakuannya kadang-kadang kita tidak sabar, seolah-olah kita mencuekkannya karena perilakunya itu, karena rasa marah kita, sehingga dia kadang-kadang nyentrik perilakunya. Rita sendiri menemukan salah satu siswa seperti itu, kayak seperti Sidik lah. Kalau dari segi agama, dia memiliki kemampuan lebih dari teman-teman yang lain, tetapi sifat melawannya, sifat dia ingin ngambil mukanya itu sangat kuat, karena dia merasa dia memiliki kemampuan dan kita cuekkan karena ketidaksukaan kita karena perilakunya, maka dia lebih menunjukkan sikap berontaknya supaya kita memperhatikan dia. Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan ini agar dia diakui kemampuannya. Dia ingin memperlihatkan bahwasanya saya mampu gitu. Saya juga mau diberi kesempatan sama dengan teman yang lain, diberi kesempatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini Bapak Ibu contohnya sama-sama kita ketahui bahwasanya gaya belajar anak didik kita itu sendiri bisa kombinasi atau bisa salah satu diantaranya itu gaya belajar visual, sudah itu audio dan kinestetik. Tentunya setiap gaya belajar siswa itu tidak bisa kita samakan Bapak Ibu cara mengajar kita, dan ini berpengaruh kepada metode pembelajaran tadi. Selama ini mungkin kita mengenai metode ataupun cara kita belajar atau gaya belajar, yang menentukan itu adalah kita. Nah, kalau bisa mulai sekarang sekali-sekali untuk memulai awal, mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan. Sebelum memulai materi itu, kita tawarkan kepada anak didik kita, contohnya dia ingin belajar di dalam atau di luar, atau metode seperti apa yang ingin dilakukan anak. Berikan beberapa pilihan dan silakan anak-anak murid kita itu untuk memilih, agar anak-anak kita itu merasa kebutuhan kebebasannya itu tercapai Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya kadang-kadang anak didik kita itu berlarian sehingga dia tidak sungkan kadang-kadang menabrak kita ketika dia berlarian. Sebenarnya ini adalah tujuannya adalah untuk memenuhi kesenangan mereka. Apakah ini salah Bapak Ibu? Tidak. Makanya perlu adanya restitusi tadi, perlu adanya proses dialog untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak tadi. Jadi carikan atau tawarkan solusi terhadap anak didik kita tadi, namun solusi itu bersumber dari anak didik kita saja. Jadi kita sifatnya hanya menuntun atau membimbing saja. Jadi berikan aja beberapa pilihan, silakan anak didik kita itu untuk memilihnya. Lanjut Bu. Nah, sekarang 5 posisi kontrol. Jadi di dalam pembelajaran tentunya kita sebagai guru merupakan pengontrol utama ya di dalam mengontrol sikap siswa-siswa kita. Nah, di antara kelima posisi ini Bapak Ibu, kita bisa menyadari selama ini kita sudah melakukan posisi yang mana. Gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah apakah kita selama menjadi seorang guru, selama ini kita posisinya adalah sebagai penghukum. Biasanya kalau kita sebagai penghukum, sering kita menghardik, itu memarahi ya, itu sering menunjuk, marah-marah, menghukum ya. Jadi menghukum ini kan bisa bersifat verbal maupun fisik. Jadi selama ini kita ketika anak melakukan kesalahan, kita tidak menanyakan dulu kenapa dia berbuat itu, kita langsung saja menunjuk atau marah atau menghardik atau langsung menyuruh mereka untuk menebus kesalahan mereka dengan pemberian hukuman. Nah, ini untuk diri kita ya Bapak Ibu, termasuk diri saya sendiri, untuk cerminan saya. Yang kedua adalah apakah kita selama ini pernah melakukan posisi membuat merasa bersalah? Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu, apakah kita selalu menyalahkan anak tanpa kita juga mengetahui kenapa anak itu berbuat salah? Nah, ketika kita selalu menyalahkan anak Bapak Ibu, kemungkinan kalau yang mentalnya tipis, anak didik ini bisa merasa buruk dirinya. Kadang-kadang dia berasa minder, kadang-kadang dia menjauh dari teman-temannya. Nah, seperti
seperti itu. Yang ketiga adalah apakah kita pernah memposisikan kita sebagai guru, sebagai teman untuk anak didik kita. Nah, kenapa di sini posisi teman ini juga bukan merupakan tujuan disiplin positif kita? Karena posisi teman ini sering membuat anak kita itu tidak mandiri. Karena kita selalu seolah-olah kita orang tua pun bisa ini, ya, demi ibu berubahlah nak. Apa kamu nggak kasihan dengan ibu kalau kamu berbuat ini? Nah, itu merupakan adalah posisi teman. Begitu juga dengan anak kita. Ketika anak kita melakukan kesalahan, kalau kita selalu meminta anak kita berubah untuk diri kita, maka kita membuat anak didik itu berubah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri atau untuk menumbuhkan kesadarannya. Nah, di sini juga posisi sebagai teman juga belum positif seperti itu. Selanjutnya adalah apakah kita sebagai guru menempati posisi pemantau? Kalau pemantau ini berarti ada kriteria atau ada rubrik, ya, ada aturan-aturannya sehingga anak didik itu seperti terukur, sehingga dia pun kesadarannya tidak terpancing untuk melakukan perubahan positif. Selanjutnya adalah 5 posisi manajer. Nah, inilah yang sangat disarankan Bapak Ibu untuk menerapkan disiplin positif di sekolah. Apa yang kita lakukan ketika kita ingin memegang posisi kontrol manajer? Pertama adalah berefleksi atas tindakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita jangan berfokus terhadap kesalahan yang dilakukan anak didik kita, tetapi kita ambil pembelajaran atau nilai apa yang bisa kita ambil dari kesalahan yang telah dilakukan anak didik kita itu. Nah, selanjutnya adalah menstimulus siswa untuk mencari solusi terhadap perilaku yang dilakukan dan akan membuat murid lebih mandiri. Jadi kita lebih sifatnya hanya tadi menawarkan, menstimulus, merangsang, ya, menstimulus itu memberikan beberapa solusi. Silakan anak didik kita memilih. Tuntun anak didik kita juga bisa memberikan solusi dari tindakannya dari diri dia sendiri. Lanjut dulu. Terlalu cepat ya Bapak Ibu? Enggak ya. Mantap. Selanjutnya ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Coba yang tadi apa Raci? Merasa bersalah. Ya, betul Bu Ana. Ya, saya kecewa. Berarti dia membuat anak itu merasa bersalah. Lagi tadi Bu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Ya, hukum juga boleh. Boleh juga. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ini adalah posisi sebagai teman. Pintar Bu Ana. Bu Ana memang terdepan. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini posisi kontrol mana Bapak Ibu? Mantap. Ya, bentar Bu Murni. Memantau ya, karena dia ada kriterianya. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Iya, ya. Bentar Bu Murni sama Pak Endro. Manajer ya. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. 3 dua. Iya, boleh Bu, itu bisa penghukum. Nah, mesti masalah dia juga bisa. Berarti Bapak Ibu ini sudah luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Perlu ini? Buka piagam. Esrik dulu. Biar semangat ya. Ini udah mau habis masalahnya. Oke, yuk kita berdiri Bapak Ibu. Esrik. Iya. Ya. Jadi Marina Marijo menari di atas menara. Ya. Pertama adalah Marina dulu. Marina. Ya, Marina dulu. Marina. Menari. Nanti Marina
Yang salah apa ininya? Hukumannya. Ada nggak? Makanya kita apakan pilihan, kita nggak boleh memaksa. Ah iya ya. Oke. Ya 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari. Luar biasa. Tambah Marijo lagi. Kalau Marijo itu kan laki-laki kuat. Nah, berarti Marijo gini ya. Marijo coba ya. Marijo. Marijo menjangkul. Oke, kita coba ya. Marina. Marina, Marijo menari di atas menara. Marijo, Marina, Marijo menari di atas menara. Di atas Marijo. Suka ini Pokoknya saya pulang nanti ingat Marijo. Nah, ini adalah tawaran terakhir yang perlu kita lakukan Bapak Ibu dan perlu kita uji coba. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di saat saya melakukan drama segitiga restitusi tadi itu saya melakukan skenario, tapi skenario saya itu sifatnya hanya terbatas, kata-katanya sempit saya lakukan. Tetapi ketika saya mempraktekkannya, terbukti anak didik kita itu mampu mengembangkan kesalahan yang dia lakukan dan anak didik kita itu mampu mendeteksi kesalahan yang dia lakukan secara mandiri. Jadi kita sebagai guru ini Bapak Ibu hanya menuntun, ya hanya membimbing anak didik kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwasanya tugas seorang guru itu hanya bisa menuntun atau menebalkan potensi yang sudah dimiliki oleh anak didik kita. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, dia tidak sesuai dengan istilah seperti setiap anak yang lahir itu seperti kertas putih, yang menulisnya adalah orang tua atau lingkungan. Ki Hajar Dewantara tidak sepaham dengan ini. Kalau Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwasanya setiap anak yang lahir ke bumi itu dia sudah membawa dasar potensinya masing-masing. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kita tidak bisa merubah anak didik. Kita hanya bisa menebalkan potensi tadi yang sudah dibawa anak-anak murid kita. Nah, kembali kepada segitiga restitusi. Yang mana segitiga restitusi tadi berkaitan tentang proses dialog, bagaimana mengkondisikan siswa kita itu memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan mencari solusi dengan memberikan makna pembelajaran atau nilai-nilai dari perilaku yang dia lakukan, bukan kepada fokus penebusan kesalahan. Nah, dalam segitiga restitusi ini namanya segitiga berarti berkaitan dengan 3 ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Marina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam proses dialog itu pertama-tama yang harus kita buka pembicaraan itu mengatakan bahwasanya melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Karena dari kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita itu Bapak Ibu merupakan pembelajaran yang ada atau yang bisa kita ambil.
Jadi ketika anak didik kita melakukan kesalahan, tentunya nanti kita akan menuntun siswa bagaimana dia mencari solusi terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, dalam proses mencari solusi itu adalah namanya proses pembelajaran nanti yang akan diterima oleh anak didik kita. Selanjutnya, ketika anak didik kita melakukan kesalahan, ya, dia dalam keadaan identitas gagal, maka kita tidak boleh memarahinya, Bapak Ibu, supaya anak didik kita itu tidak melawan, bahkan membenci kita sehingga dia tidak nyaman mengikuti pelajaran yang kita ampu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tadi seperti yang sudah sampaikan tentang 5 kebutuhan dasar, yang mana pada sisi 2 ini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita merupakan sebagai usaha anak didik kita untuk memenuhi kebutuhannya, Bapak Ibu. Di antaranya yaitu yang 5 tadi. Nah, selanjutnya di dalam proses validasi tindakan yang salah ini kita harus mendeteksi nilai kebajikan universal apa yang ingin kita penuhi. Nilai kebajikan universal yang kita penuhi itu biasanya adalah berkaitan dengan P5. Ya Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia dan selebihnya. Nah, ini merupakan nilai kebajikan, ini kita tonjolkan di dalam proses dialog itu ya Bapak Ibu. Kita kaitkan, kita giring. Nah, nanti Bapak Ibu bisa silakan lihat praktek drama yang sudah saya lakukan. Alhamdulillah anak-anak didik kita mampu dia mengembangkannya. Lanjut Bu Rati. Selanjutnya adalah saat proses dialog kita hindari menghakimi atau memojokkan anak didik kita. Nah, ingat yang menjadi fokus kita adalah menumbuhkan karakter, bukan kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi setiap kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita, maka kita upayakan tuntun anak didik kita itu untuk mendeteksi keyakinan mana yang dilanggarnya. Ya, selanjutnya tuntun anak didik kita itu dengan mandiri, bagaimana dia cara menimbulkan keyakinan kelas tadi agar dia bisa mematuhinya dari pelanggaran yang dia lakukan, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Silakan mulai kita tengok Bapak. Nah, ini bahasa tiga diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ilham SPD. Saya adalah rekan kerja dari Bu Rita Samela MPD. Ibu Rita Samela MPD calon guru penggerak angkatan 7 Kota Pekanbaru. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan memberikan refleksi mengenai materi yang dipaparkan oleh Bu Rita Samela MPD, yakni materi modul titik 1, materi modul 1.4 yang berjudul budaya positif.
Setelah saya mendengarkan penjelasan materi dari Bu Rita Samela MPD mengenai modul 1.4 yang berjudul budaya positif, saya merasakan materi yang disampaikan sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi saya, yakni ketika siswa ataupun peserta didik yang melakukan pelanggaran. Nah, solusi salah satunya adalah mengedepankan dialog, proses dialog yang dilakukan untuk mencari solusi bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian dapat dicari solusi yang baik untuk siswa tersebut. Demikian refleksi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini saya Haja Sri Sulasri MPD Kepala Sekolah SD 65 Pekanbaru sudah bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua setelah mendapatkan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif yang dilaksanakan oleh guru saya Ibu Rita Samela SPD IMA. Bapak, Ibu, saya sebagai kepala sekolah berbangga karena guru saya Ibu Rita Samela sudah mampu melaksanakan pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif ini ke kelas 1 sampai kelas 6 dan sekaligus sudah mengimbaskannya kepada guru-guru kelas dan guru bidang studi. Dan alhamdulillahnya lagi pengimbasan ini sudah nampak oleh saya sebagai kepala sekolah terlaksana, ya, baik yang dilaksanakan oleh Bu Rita maupun oleh guru kelas masing-masing, dengan terbukti sudah ada keyakinan kelas di setiap masing-masing kelas. Alhamdulillah, keyakinan ini yang dibuat oleh guru dan bersama murid sudah berdampak positif bagi anak itu sendiri. Karena apa? Anak semata-mata berbuat, berperilaku, bercita-cita semata-mata memang untuk atas dasar keyakinannya sendiri, atas kesadarannya sendiri, bukan karena mengharapkan reward ataupun pujian dari guru mereka. Nah, inilah yang sangat-sangat saya banggakan. Dan alhamdulillahnya lagi, saya ingin keyakinan positif yang dibuat oleh anak-anak saya itu menjadi sebuah keyakinan sekolah. Ya, insya Allah dengan keyakinan positif yang dilaksanakan oleh anak-anak kita nantinya menjadi kedisiplinan positif juga di sekolah. Pengimbasan ini sangat dirasakan berdampak positif pula bagi sekolah kami. Adapun selanjutnya yaitu tentang materi segitiga restitusi, di mana setiap siswa yang mempunyai masalah di sekolah kami dengan materi yang disampaikan oleh Bu Rita Samela tentang materi segitiga restitusi ini, guru saya di SD Negeri Pekanbaru ini sudah punya wawasan. Setiap ada masalah yang ada pada anak kami langsung diajak dialog. Siswanya diajak dialog. Bertatap muka, bertanya langsung, sehingga setiap masalah yang ada dicarikan solusi, dicarikan jalan keluar. Nah, seandainya tidak pula solusinya oleh antara anak dengan guru yang tadi, guru kami akan berkolaborasi lagi dengan guru yang membicarakan masalah yang ditemukan oleh anak. Mudah-mudahan dengan dialog dan kolaborasi ini, siswa-siswa kami sudah mendapatkan jalan keluar daripada setiap masalah yang mereka lakukan. Baik, adapun manfaat daripada segitiga restitusi ini, siswa-siswa kami menjadi merasa dihormati, merasa dihargai. Karena apa? Dia tidak merasa setiap
penyalahan dari atau sesuatu disiplin yang dia langgar, dia akan mendapatkan hukum. Tidak lagi seperti itu. Kenapa? Yang kesalahan dia lakukan tentang kedisiplinan itu ada mendapatkan malahan jalan keluar. Sehingga kedisiplinan ini yang ada di sekolah kami semata-mata untuk menegakkan kedisiplinan sekolah. Adapun saya sebagai kepala sekolah juga dengan materi segitiga restitusi ini sangat bermanfaat. Karena apa? Guru-guru saya juga punya masalah. Seandainya guru-guru saya punya masalah sekarang, saya akan ajak mereka bicara, berdialog, apa yang menjadi masalah. Dan kalau tidak selesai oleh saya, mungkin kurang pas jalan keluar, saya akan berkolaborasi lagi dengan guru-guru saya yang baik, dengan kepala sekolah, mencarikan jalan keluar daripada masalah yang ada pada guru-guru saya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zamri, pengawas binaan Selimbayung di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru. Pada hari ini menyampaikan bahwa pelaksanaan pembiasan model 1.4 budaya positif di SD Negeri 65 Pekanbaru berjalan baik dan lancar. Dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Rita Samale MA, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semuanya dan khususnya warga belajar, warga sekolah SD Negeri 65 Pekanbaru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murniati SPD, rekan kerja dari Ibu Rita Samela, yaitu guru penggerak Angkatan 7 Kota Pekanbaru. Kami berasal dari SD 65 Pekanbaru. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan umpan balik dari materi yang disampaikan oleh Ibu Rita Samela, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rita yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat dan berguna dalam interaksi antara guru dengan siswa. Adapun materi yang sangat menarik di sini adalah tentang segitiga restitusi. Dengan menerapkan segitiga restitusi ini, kita bisa mendisiplinkan siswa dengan cara yang positif. Seorang guru akan menetapkan segitiga restitusi ini jika seorang siswa melakukan kesalahan dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita buat. Jika seorang siswa melakukan kesalahan, maka kita bisa meminta kejujuran dari siswa tersebut berkaitan dengan tindakan yang telah dilakukannya. Ini dalam tujuan untuk memotivasi dari internal individu siswa tersebut. Kita akan membuka pikiran siswa bahwa tindakan yang dilakukannya ini apakah baik apa tidak. Setelah itu kita akan mencari bersama siswa, kita akan mencari solusi dari permasalahan yang telah dibuat, sehingga siswa itu menyadari tentang kesalahannya. Dan diharapkan setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, kita bisa mendidik atau membentuk karakter siswa yang lebih baik lagi, sehingga dia bisa memperbaiki dirinya dari permasalahan-permasalahan yang telah dibuatnya, sehingga siswa kita tersebut akan menjadi siswa yang memiliki karakter yang baik. Hanya itu umpan balik yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah tadi kita udah membahas tentang perbedaan dari kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya perbedaannya? Nah, sekarang ibu ingin bertanya masing-masing anak ibu nih. Anak ibu ingin memberikan keyakinan
dari Sipa dulu ya. Oke, Sipa. Keyakinan kelas, menjaga kerukunan saat guru keluar kelas atau pergi, Bu. Menjaga Kerukunan saat guru keluar kelas atau pergi. menjaga ketertiban kelas, gitulah ya. Selalu menjaga ketertiban kelas. Anak-anak ibu meyakininya enggak? Kita setuju enggak keyakinan kelas ini? Setuju enggak? Oke, coba satu orang siapa yang cepat menulis? Nah, mereka kan udah ini nih, udah menulis yang itu. Sekarang yang selain dari Ibu. Manda, coba Manda tulis. Bantu Ibu. Tulis menjaga selalu menjaga ketertiban kelas. Elang apa nih yang ditawarkan? Melaksanakan tugas yang dikasih guru. Bertanggung jawab gitu ya, selalu bertanggung jawab terhadap tugas. Ya. Setuju keyakinan kelas ini? Setuju. Oke, Manda buat senantiasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Manda? Apa Manda? Apa Manda? Senantiasa saling membantu. Oke, boleh. Yakin tak? Kita yakini bersama apa tidak? Yakin ya? Senantiasa saling membantu. Ibnu deh, Ibu tanya. Kelihatan Ibnu? Kelihatan ya? Kalau Ibnu, besarkan suaranya Ibnu. Keyakinan kelas apa nih yang mau ditawarkan? Mempercayai anggota kelas. Saling mempercayai. Boleh, tulis dulu. Saling mempercayai. Amel. Amel kan nampak nih. Apa Mel? Besarkan suaranya Mel. Mengucapkan salam jika bertemu. Tulis, Amanda. Mengucapkan salam jika bertemu. Sama Islam. Apa lagi? Ini Sidik. Keyakinan kelas apa nih yang mau Sidik tawarkan? Senantiasa mentaati peraturan kelas. Tulis dulu, nanti baru kita atur lagi bahasanya. Farid. Sehat Farid. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sama dengan siapa tadi? Sipa ya? Hampir sama ya? Siapa yang bertanggung jawab tadi? Nggak apa-apa. Tanggung jawab ketika orang sakit. Sini. Senantiasa mentaati peraturan ya kan? Farid tadi apa Farid? Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Oke. Ada lagi Nindi ada? Mau nambahkan Nindi?
Nggak dengar Ibu dong Nindi. Apa Nindi keyakinan kelasnya? Ibu peka nih sekarang. Buka maskernya, nggak jelas Ibu Nae. Oh, berbicara dengan lembut dan kasar, nggak apa-apa. Nanti kita atur bahasanya lagi. Berbicara dengan lembut. Oke, kita atur dulu bahasanya ya, baru kita sepakati. Komitmen keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dan kita yakini bersama tadi. Yang lain tolong didengarkan. Silakan. Keyakinan kelas 6B. 1. Selalu menjaga ketertiban kelas. 2. Berkomitmen terhadap setiap tugas. 3. Berkomitmen terhadap mentaati peraturan. Ya. 4. Senantiasa bersikap sopan dan santun. 5. Saling membantu. 6. Senantiasa saling menghargai. Jadi anak-anak Ibu, keyakinan kelas ini tidak hanya di atas kertas, nak. Beliau. Keyakinan kelas ini apa yang harus kita lakukan terhadap keyakinan yang udah kita buat bersama tadi? Mentaati. Pintar sifat. Cara mentaatinya seperti apa, anak-anak Ibu? Melaksanakannya tidak melanggar. Iya, melaksanakannya tidak melanggar. Jadi nak, kayak ini berkomitmen terhadap setiap tugas, ya kan? Berarti anak-anak Ibu harus berkomitmen terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Kalau diberi PR, apa yang dilakukan? Di mana dikerjakan? Di rumah atau di sekolah? Nah, tapi kalau tugas sekolah baru dikerjakan di kalau pekerjaan rumah atau PR ya dikerjakan di rumah. Jadi anak-anak Ibu harus secara sadar terhadap tugas yang diberikan oleh guru. Kenapa? Karena tugas-tugas yang diberikan guru nanti bisa membantu anak-anak Ibu dalam memahami materi. Paham ya anak-anak Ibu ya? Kita yakini dan kita lakukan bersama-sama ya. Oke, terima kasih atas partisipasi anak-anak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Oke.